Halo Bang kabar semuanya, balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan membahas harga part original Honda EDV 150. Dan mungkin kedepannya bakal saya bahas lagi beberapa part-part motor Honda lainnya, kalau memang respon dari video ini bagus ya. Dan harga part ini saya ambil sumbernya dari Honda Cengkareng. Buat teman-teman yang lagi nyari part Honda khususnya, bisa cari di Ahas. Tapi biasanya kalau di Ahas itu inden, nggak ready barangnya. Tapi kalau di Honda Cengkareng biasanya barangnya banyak yang ready dan bisa kalian dapatkan secara online, terutama buat kalian yang males kemana-mana. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Cuman pembahasan ini saya tujukan ke part-part yang terlihat ya, bagian luar. Nanti ada sedikit part-part yang ada pada bagian CVT juga akan saya bahas, tapi saya nggak akan ngebahas part yang ada di dalam, contohnya dalam mesin seperti piston dan lain-lain. Jadi cuma yang di luar yang sering orang cari. Oke, yang pertama dari headlampnya. Untuk headlampnya sendiri ini dibanderol di harga 2.650.000. Ini original Honda. Dan buat kalian yang lagi nyari headlamp itu harus full ya, jadi satu set. Nggak bisa cuma mikanya. Andaikan kalian crash, kecelakaan, mikanya pecah, mau nggak mau kalian memang harus ganti satu set full. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri antara mika dan lampu dalamnya. Kita turun sedikit ke bagian spakbor. Untuk spakbornya sendiri dibanderol di harga 230.000. Mau yang ABS, mau yang CBS sama aja, nggak ada bedanya. Untuk shock breaker depan satu set dari as, seal sampai dengan per dan tabungnya dibanderol di 528.000 ya, part originalnya. Dan jika kalian ingin mendapatkan hanya asnya saja juga bisa. Asnya dibanderol di harga 133.000 per piece-nya. Jadi jualnya dia per piece ya, nggak sepasang. Dan pernya harganya 21.000. Pernya juga bisa kalian dapatkan secara terpisah. Dan jika kalian ingin mendapatkan hanya tabungnya juga bisa. Tabung shocknya sendiri dibanderol di harga 237.000 per piece. Jadi hanya satu saja ya. Dan untuk shock depannya satu set. Untuk yang versi ABS itu lebih mahal sedikit, yaitu dibanderol di 542. Jadi yang ABS lebih mahal jika dibandingkan dengan versi CBS. Hampir ketinggalan pada bagian segitiganya, ini yang warna hitam, sampai dengan as yang bagian tengah ke atas, itu dibanderol di 399.000 ya, hampir 400.000. Kita turun sedikit ke bagian kaliper. Untuk yang versi CBS, kalipernya dibanderol di harga 454.000. Sedangkan untuk kampas depannya dibanderol di 108.000. Justru yang versi ABS itu lebih murah kalipernya, karena hanya dibanderol di 365.000. Sedangkan kampas depannya dibanderol di 65.500. Bedanya jauh banget ya antara yang versi CBS dan ABS. Lebih mahal yang versi CBS. Untuk disc brake depannya dibanderol di 215.000. Sama antara CBS dan ABS, jadi harganya sama ya untuk disc brake depannya. Sementara untuk grid ABS-nya, khususnya untuk yang versi ABS, dibanderol di 32.000 saja. Dan untuk sensor ABS-nya, jadi dari sensor berikut dengan kabelnya sampai ke atas, itu dibanderol di 185.000. Sekarang kita ke bagian velg depan. Buat teman-teman yang lagi nyari velg depan Honda EDV, ini harganya cukup lumayan mahal, karena dibanderol di harga 740.000. Sekarang kita naik ke atas ke bagian visor. Nah, visornya ini cukup lumayan murah, karena hanya dibanderol di 290.000 untuk part original Hondanya. Kemudian untuk lampu sennya dibanderol di 101.000. Kanan kiri sama aja, depan belakang juga sama ya. Dan sen ini sudah menggunakan lampu LED dan biasa digunakan di Vario, EDV, CB dan lain-lain. Nah, yang membuat saya tercengang adalah harga bracketnya.
Walaupun terlihat simple dan menggunakan bahan plastik kasar, tapi jangan salah, bracket Honda EDV untuk bracket visornya ini pada bagian dalamnya ya, yang bisa di setel naik turun, ini dibanderol di harga 1 juta. Cuma kayak gitu 1 juta ya. Sekarang kita naik ke bagian speedometer. Karena Honda EDV sudah dilengkapi dengan speedometer full digital, ini harganya yang jelas cukup lumayan mahal ya. Karena dibanderol di 950.000. Sedangkan untuk dalemannya sendiri, jadi kalian juga bisa beli hanya dalemannya saja atau mesinnya saja, itu dibanderol di 875.000. Atau kalian juga bisa beli frame-nya saja dan kacanya ya, kaca bagian speedometernya. Ini malah murah, harganya hanya 75.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin kaca speedometernya udah baret-baret, bisa diganti. Murah loh, hanya 75.000. Sementara untuk indikator yang ada di bawah sini, yang menggunakan full digital ini ya, ini dibanderol di 282.000. Tapi kalian juga bisa beli per piece, beli mesinnya aja, ini yang dalam juga bisa, dibanderol di 225.000. Atau hanya mika luarnya, ini juga bisa, dibanderol di 60.000 saja untuk mika luarnya. Sekarang kita ke bagian fairing. Untuk harga fairingnya ini saya ambil yang paling mahal, ABS warna putih. Itu dibanderol di 375.000 per piece-nya. Jadi cuma satu ya, 375, sebelahnya 375. Dan berikut dengan strippingnya, stripping garis ini. Sementara untuk bahan plastik kasar warna hitam ini yang bertuliskan EDV pada bagian headlampnya, ini murah harganya, hanya dibanderol di 45.000 saja. Sementara untuk fairing bagian bawahnya yang warna hitam doff ini dibanderol di 170.000 ya per piece-nya. Dan deck bagian tengahnya, ini bagian tengah sini yang berbahan plastik kasar, dibanderol di 97.000 saja. Sekarang kita naik ke bagian stang. Nah, yang membuat saya agak sedikit gagal fokus adalah harga switch-nya. Ini switch dibanderol di harga 875.000 dan lepasnya gampang banget ya. Cuma baut pada bagian depan. Jadi buat teman-teman yang parkir Honda EDV-nya sembarangan, hati-hati karena ini rawan hilang dan gampang banget dilepas. 875.000 untuk switch Honda EDV. Dan untuk stangnya sendiri harganya tidak terlalu mahal karena hanya dibanderol di harga 140.000. Sementara untuk bracketnya bagian bawahnya jadi per piece dibanderol 70.000. Jadi 140.000 ya, antara kiri dan kanannya. Untuk bracket atasnya itu berbeda harganya dan dijual terpisah, dibanderol di harga 56.000. Jadi beda nih antara yang bawah dan yang atas. Dan untuk bagian sambungan stang dan segitiganya itu dibanderol di 88.000. Itu yang biasanya bikin stang Honda EDV bengkok. Kurang lebih kalian harus mengganti part tersebut ya, sambungan antara stang dan segitiganya. Hanya 88.000. Dan untuk bodi bagian atasnya sini ya, ini yang melingkar ke bagian depan, ini dibanderol di 105.000. Sedangkan untuk bodi bawahnya sini, ini sambungan yang atas tadi, dibanderol di harga 100.000. Dan untuk cover kunci darurat, ini biasanya teman-teman banyak banget yang cari ya. Soalnya rawan banget hilang ketika di parkiran. Ini dibanderol hanya 30.000 saja. Bahkan di tahun 2019 sampai dengan 2020 pertengahan, ini harganya cuma 10.000. Cuman mungkin karena banyak banget yang nyari part ini, jadi naik harganya 30.000. Bagian switch AC-nya satu set full dibanderol di 683.000. Sedangkan untuk tombol full dan seatnya ini juga bisa dijual terpisah ya. Hanya dibanderol di 60.000 saja teman-teman. Sedangkan untuk remote berikut dengan barcode-nya dibanderol di 550.000. Sekarang kita turun ke bagian step floor. Untuk step floor-nya ini murah, dibanderol 52.000. Sedangkan untuk bodi sampingnya ini ya, berbahan plastik kasar, bertuliskan Honda, ini dibanderol di 100.000 saja. Dan untuk bodi bagian bawah sini yang berbahan plastik kasar, ini dibanderol di 72.000. Dan bodi bagian depan stepnya, ini yang berbahan plastik, tampak terlihat seperti besi. Ini padahal plastik ya, berwarna silver.
ini dibanderol di 90.000 saja. Untuk bodi bagian tengahnya sini dibanderol di harga 205.000 berikut dengan strippingnya. Ada beberapa yang jual tanpa stripping, ada juga yang plus stripping. Ini 205.000 plus stripping. Sedangkan untuk bodi belakang dibanderol di 235.000 plus strippingnya ya, untuk versi ABS. Dan untuk yang versi ABS 2019 tulisan EDV-nya masih pakai stripping ya, belum emblem timbul seperti ini. Ini 235 untuk bodi belakangnya. Sekarang kita naik ke bagian jok. Untuk joknya sendiri yang warna hitam polos dibanderol di 535.000. Sedangkan yang dua warna, perpaduan antara warna hitam pada bagian tengah, abu-abu pada bagian depan dan belakang, itu dibanderol di 545.000. Jadi bedanya cuma 10.000 ya, yang beda warna antara hitam dan abu-abu. Sementara untuk behel per piece-nya dibanderol di 240.000. Jadi ini cuma satu, 240, kanan 240 ya, sendiri-sendiri, jadi nggak satu set. Dan bodi belakangnya ini dibanderol di 25.000. Ini yang biasa teman-teman ngeluhin warnanya udah mulai abu-abu atau kusam. Ini harganya murah, cuma 25.000 saja. Untuk lampu stopnya atau stop lampnya, ini harganya juga cukup lumayan mahal karena sudah menggunakan full LED. Stopnya ini dibanderol di harga 700.000 teman-teman. Sedangkan untuk lampu senjanya, ini yang di sini ya, yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, ini kecil, harganya juga lumayan karena dibanderol di 90.000. Yang cukup mahal di sini adalah bagian sok belakangnya. Karena nggak tanggung-tanggung, Honda menyematkan sok tabung merek Showa untuk Honda EDV 150. Ini satu soknya atau per piece-nya dibanderol di harga 1.023.000 satunya ya. Jadi kalau dua ya kurang lebih 2.050.000-an kiri dan kanannya. Kita turun ke bagian filter udaranya. Untuk rumah filter bagian dalamnya atau yang bagian sini ya, ini dibanderol di harga 100.000. Sedangkan yang bagian luar, ini yang bertuliskan ESP, ini dibanderol di 85.000 saja. Nah, sedangkan untuk filter udaranya sendiri dibanderol di harga Rp73.500 dan filternya ini bisa digunakan di Honda PCX 150. Jadi filter EDV dan PCX itu sama saja teman-teman. Kita turun lagi sedikit ke bagian CVT. Untuk cover CVT-nya ini atau tutupnya dibanderol di Rp341.000, tidak berikut dengan plastik depannya sini ya. Jadi hanya besi belakangnya ini. 341.000. Sekarang kita bahas beberapa part yang ada pada bagian dalam CVT-nya nih. Untuk kampas gandanya ini dibanderol di 186.000. Bisa digunakan di PCX dan juga Honda Vario. Sementara untuk V-beltnya dibanderol di 148.000. Hanya V-beltnya ya. Kemudian untuk Facecom atau rumah roller dibanderol di 82.000 saja. Sedangkan untuk rollernya sendiri dibanderol di 48.000. Kalian sudah mendapatkan satu set roller. Sedangkan untuk rumah pisletnya dibanderol di 83.000. Dan untuk pisletnya sendiri dibanderol di 20.500. Sudah mendapatkan satu set berjumlah 3. Sekarang kita bahas ke sisi sebelah kanan ke bagian knalpot. Untuk knalpotnya sendiri Honda EDV ini cukup lumayan mahal harganya ya. Karena dibanderol di 1.580.000 untuk knalpotnya. Dan untuk cover mufflernya yang berbahan plat ini dibanderol di harga 140.000. Untuk armnya sendiri dibanderol di harga 380.000. Ini armnya Honda EDV tampak terlihat kekar dan padat ya. Dan untuk radiatornya dibanderol sama seperti armnya 380.000. Sedangkan untuk covernya sendiri hanya dibanderol 57.000 saja. Sekarang kita bahas ke bagian pengereman belakang. Untuk dis belakangnya dibanderol di harga 220.000. Sedangkan kalipernya sendiri dibanderol di 443.000. Cukup lumayan mahal ya, hampir seimbang harga kaliper belakang dan depannya. Sementara untuk bracketnya ini sangat mahal sekali menurut saya. Karena bracketnya dibanderol di 935.000. Bracket dan kaliper lebih mahal bracketnya.
Dan untuk kampas remnya sendiri dibanderol di harga 118.000 saja. Velg bagian belakangnya dibanderol di harga 760.000. Cukup fantastis mahal ya. Velg belakang Honda EDV 150. Sementara untuk hagernya ini dibanderol di harga 49.000 saja, teman-teman. Sekarang kita bahas masalah stripping, dan stripping ini hanya ada di EDV ABS dan CBS 2021. Jadi EDV CBS 2021 punya stripping khusus untuk yang warna putih hitam ini ya. Stripping bagian depan sini dibanderol di 38.000 satunya ya, hanya satu piece. Sedangkan pada bagian tengah dibanderol di 17.000, harganya cukup murah ya. Dan yang paling belakang ini dibanderol di 32.000. Kenapa murah, teman-teman? Karena stripping EDV ya hanya garis seperti ini ya, tidak full penuh seperti CBR dan lain-lain. Sementara untuk emblemnya sendiri ini dibanderol di 70.000 untuk emblem ya. Sementara untuk stiker yang EDV 2019 ABS itu hanya 13.000 saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas pembahasan kita seputar harga part original Honda EDV 150. Kalau tadi ada yang mungkin kelewat, nggak sempat disebutkan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Dan buat teman-teman yang mungkin ada request buat bahas part motor lain, khususnya motor Honda, Beat, Vario, dan lain-lain, juga tuliskan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang lagi nyari part original Honda nih. Belinya di mana dan harganya berapa. Jadi cukup sekian video kali ini. Saya Laksana Bodi. Sampai jumpa.